Di sebuah sudut kota LA, terlihat seorang single mother bernama Solen sedang menyiapkan beberapa barang yang akan dibawanya untuk berkemah. Tak lama kemudian datang sahabat Solen yang bernama Tracy. Tracy kembali menanyakan rencana Solen apakah ia yakin akan berkemah seorang diri. Mantap, Solen menjawab, tentu saja. Terlebih Izzy, putri kesayangannya, juga berencana tidak akan berada di rumah. Izzy dan beberapa temannya berencana akan pergi ke Chicago untuk menonton konser band favorit mereka, August Moon. Apalagi mantan suami Solen yang tak lain adalah ayah Izzy telah memberikan akses kepada Izzy dan teman-temannya untuk bertemu dengan para member band di belakang panggung, dan tentu saja Izzy tak akan mungkin melewatkannya. Kemudian tampak Solen yang hendak mengantar Izzy ke rumah ayahnya. Karena sesuai rencana, Izzy akan ditemani oleh sang ayah dan juga ibu tirinya untuk menonton konser band tersebut. Hubungan Solen dengan mantan suaminya yang bernama Daniel memang tak berjalan baik. 20 tahun semenjak perceraiannya, Solen lebih memilih sendiri karena trauma pengkhianatan yang dialaminya. Selesai mengantar Izzy, Solen terlihat siap berangkat untuk berkemah. Tapi tiba-tiba Daniel datang dan memberitahu jika ia tidak bisa mengantar Izzy karena ada urusan pekerjaan yang mendadak dan harus segera diselesaikan. Meskipun kesal dengan Daniel, tapi karena rasa sayangnya yang besar terhadap Izzy, Solen pun akhirnya rela membatalkan rencana berkemahnya. Tiba di tempat konser, Solen lebih memilih di ruang tunggu VIP daripada ikut dengan Izzy dan teman-temannya nonton konser band pembuka. Ketika itu Solen yang ingin ke toilet, kemudian keluar mencari truk toilet untuk pengunjung. Melihat ada seorang wanita yang baru saja keluar dari sebuah truk, Solen dengan pedenya mengira itu adalah toilet umum. Luput dari pengawasan penjaga, Solen masuk dan menunggu di depan pintu toilet yang saat itu ada orang di dalamnya. Seorang pemuda tampan keluar dan terkejut melihat Solen. Solen yang masih belum tahu jika ia memasuki truk yang salah, kemudian terlihat marah saat mendapati pemuda itu ternyata masih berada di depan pintu toilet. Solen menuduh pemuda itu terobsesi dengan suara buang air kecil perempuan. Pemuda itu tentu saja tertawa, lalu menjelaskan bahwa Solen telah masuk ke dalam truk miliknya karena truk itu khusus diperuntukkan untuk dirinya sebagai member band August Moon. Member band bernama Hayes itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada Solen. Hayes lalu menawarkan beberapa minuman kepada Solen untuk mereka berbincang sebentar. Tapi Solen menolak karena ia harus menemani putrinya yang hendak menonton konser. Tak ingin mengganggu Hayes yang akan bersiap, Solen pun segera keluar dari truk tersebut. Selanjutnya saat sesi jumpa fans, Hayes kembali bertemu dengan Solen. Solen lalu memperkenalkan Hayes pada Izzy dan teman-temannya. Izzy heran mengapa ibunya tampak sudah kenal dengan Hayes. Hayes berkelakar bahwa tadi mereka bertemu saat mengantri toilet yang sama. Salah satu member band yang lain bernama Ollie cukup terkejut mengetahui Izzy memiliki ibu yang terlihat awet muda dan cantik. Kemudian seorang teman Izzy memberitahu jika ibunda Izzy memiliki sebuah galeri seni di daerah LA dan siapa tahu August Moon berkenan mampir ke galeri tersebut. Lalu saat konser dimulai, terlihat Solen yang mulai mengagumi sosok Hayes, begitupun sebaliknya. Selama penampilan August Moon, pandangan Hayes tampak selalu tertuju ke arah Solen, hingga kemudian ketika di pertengahan konser, Hayes tampaknya mengubah susunan acara dan menyanyikan sebuah lagu yang didedikasikan untuk Solen. Beberapa hari berlalu, terlihat Solen merayakan ulang tahun ke-40-nya. Beberapa pria yang sebaya dengan Solen mencoba mendekati janda cantik itu, tapi sepertinya Solen cukup kecewa dengan mereka semua. Tak ada satupun yang pas di hatinya. Satu hari secara tiba-tiba Hayes muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya di galeri milik Solen. Hayes beralasan jika ia baru saja membeli rumah dan ingin mendekornya dengan beberapa karya seni. Hayes membeli semua karya seni di galeri itu. Solen lalu mengajak Hayes ke studio gudang temannya, tempat di mana Hayes bisa memilih lagi karya seni lainnya. Di studio itu banyak obrolan yang dibicarakan oleh Solen dan Hayes. Keakraban mereka terlihat mengalir begitu saja. Selanjutnya Hayes yang tiba-tiba merasa lapar lalu mengajak Solen untuk makan di hotel tempatnya menginap. Namun Solen menolak. Solen lalu berniat mengajak Hayes ke sebuah restoran, tapi kini giliran Hayes yang menolak karena pasti akan mengundang perhatian dari banyak orang.
Akhirnya Solen pun memberikan tawaran kepada Hayes. Ia akan membuatkan roti lapis untuk Hayes di rumahnya. Di rumah Solen yang nyaman, mereka berdua menyantap roti lapis sembari saling menceritakan tentang kehidupan masing-masing. Solen mengungkapkan rasa traumanya untuk menikah lagi karena pernah dikhianati oleh Daniel dan juga teman-teman kantornya. Di mana saat ia tidak tahu apapun, teman-teman kantor Daniel menutupi perselingkuhan itu lebih dari 1 tahun. Hayes sendiri tumbuh dari orang tua yang bercerai dan tak pernah dekat dengan orang tuanya. Ia membangun karirnya sejak usia 14 tahun hingga bisa sukses di usianya yang ke-24 seperti sekarang. Hayes kemudian mengakui jika ia telah jatuh hati pada Solen semenjak pertemuan pertama mereka yang tidak biasa. Hayes mengatakan bahwa Solen tidak seperti kebanyakan perempuan. Di rumah itu kemudian mereka berbagi ciuman, tapi Solen menghentikannya karena ia sadar jika ia lebih pantas menjadi ibunda Hayes. Akhirnya Hayes pergi, namun sebelumnya diam-diam Hayes meninggalkan arloji miliknya di meja rumah Solen. Selanjutnya suatu hari, tampak Solen yang hendak mengantar Izzy untuk mengikuti perkemahan musim panas selama 1 bulan. Seorang diri di rumah, Solen habiskan malamnya dengan membaca buku dan membalas chat dari Tracy. Lalu tiba-tiba sebuah chat masuk dari nomor yang tak dikenalnya, yang berisi ajakan untuk bertemu lagi. Hayes benar-benar tak bisa melupakan Solen, sampai-sampai ia harus mencari nomor Solen dari kwitansi pembelian karya seni yang ia beli dari Solen. Hayes memberitahu bahwa akhir pekan ini ia akan konser di New York dan ia mengundang Solen untuk datang ke hotel tempatnya menginap. Malam itu Solen benar-benar dilanda rasa bimbang. Ia tahu bahwa ia pun menyukai Hayes, tapi usia yang terpaut begitu jauh membuat Solen ragu untuk membuat keputusan. Sampai akhirnya ketika Solen menonton video klip milik August Moon, ia pun terinspirasi dari syair lagu tersebut dan memutuskan pergi ke New York. Solen tiba di hotel dan disambut wajah sumringah Hayes. 1 malam itu mereka berdua habiskan dengan saling melepas rindu. Esoknya Hayes memberitahu jika sore hari ia harus pergi untuk melakukan tur Eropanya. Solen berkelakar bahwa ia tak akan mengganggu Hayes lagi. Momen cinta 1 malam sudah cukup membuatnya bahagia. Hayes lalu memujuk Solen untuk ikut bersamanya selama konser di Eropa. Lagi pula Izzy tak ada di rumah 1 bulan penuh, canda Hayes kepada Solen. Pasangan kekasih itu benar-benar menikmati hubungan rahasia mereka selama perjalanan di Eropa. Meskipun Hayes tak peduli apabila orang tahu tentang hubungannya dengan Solen, tapi Solen memilih merahasiakannya. Itu ia lakukan demi menjaga perasaan Izzy dan juga menghindari gunjingan orang terhadapnya. Namun di 1 malam ketika mereka menghabiskan waktu di sebuah kafe di kota Paris, tanpa mereka sadari, seseorang mengenali identitas mereka dan diam-diam mengambil foto mereka berdua. Kemudian Hayes dan Solen melanjutkan perjalanan mereka dengan berlibur di daerah selatan Prancis bersama-sama dengan member August Moon yang lain. Tapi di sana Solen merasa tidak nyaman dengan usianya jika dibandingkan dengan pasangan para member August Moon yang masih muda. Apalagi ketika Oli membocorkan bahwa dedikasi Hayes terhadap sebuah lagu untuk Solen ketika konser waktu itu adalah taktik yang biasa mereka gunakan untuk mengesankan seorang wanita yang sedang mereka incar. Dan Hayes sebelumnya pernah melakukan hal yang sama terhadap seorang wanita. Solen begitu marah terhadap Hayes yang dianggap telah menjebaknya hingga membuat dirinya merasa tertipu. Solen tak ingin kejadian yang sama menimpa pada kisah cinta di hidupnya, di mana saat ia begitu mencintai laki-laki itu, tapi sang laki-laki dan teman-temannya tahu sebuah rahasia yang tidak ia tahu sama sekali. Hayes kemudian terlihat memohon maaf kepada Solen. Ia mengakui tindakan bodoh yang ia lakukan ketika konser waktu itu. Tapi itu ia lakukan karena benar-benar telah jatuh hati kepada Solen. Hayes memohon agar Solen tidak meninggalkan dirinya karena ia tak pernah sebahagia ini sebelum bertemu dengan Solen. Namun akhirnya terlihat Solen yang memilih tetap meninggalkan Hayes. Esoknya ketika Daniel dan Eva datang, Daniel menceritakan jika ia semalam mendapat kabar dari temannya yang memberitahu bahwa temannya itu melihat Solen dan seorang member August Moon berada di sebuah kafe di kota Paris sedang bergandengan tangan dan berciuman.
Daniel memperingati Solen agar tak melakukan suatu hubungan yang gila dengan seorang anak muda. Solen lalu membantahnya bahwa member August Moon tersebut tak lebih dari seorang klien yang berlangganan di galeri seni miliknya. Kemudian di suatu sore terlihat Solen yang akhirnya bercerita kepada Tracy tentang hubungannya dengan salah seorang member August Moon. Sebagai seorang sahabat, Tracy mendukung Solen untuk bahagia dan menemukan tambatan hatinya. Meski pria yang dipilih Solen memiliki umur yang terpaut jauh dengan sahabatnya itu. Esok paginya ketika baru saja bangun tidur, Solen melihat ada sebuah chat dari Hayes yang meminta Solen untuk menjauhi media sosial. Solen sudah bisa menebak berita apa yang telah tersebar, meskipun akhirnya ia terkejut saat membaca sebuah judul artikel di portal gosip online. Hari itu apa yang dikhawatirkan oleh Solen benar-benar mulai terjadi. Semua teman menghubunginya, dan ketika ia menjemput Izzy di perkemahan, hampir semua orang kini mengenalinya. Ada yang mendukung Solen, tapi tak sedikit pula yang mencemooh Solen, termasuk Izzy yang begitu kecewa terhadap ibunya karena tak pernah memberitahu tentang hubungan ibunya dengan member August Moon. Solen pun meminta maaf pada putri kesayangannya itu dan memberitahu jika sekarang hubungannya dengan Hayes telah berakhir. Tapi Izzy melihat kesedihan di mata ibunya. Ia pun meminta ibunya untuk tidak melupakan kebahagiaannya sendiri. Selanjutnya terlihat Solen datang menemui Hayes yang sedang berada di sebuah studio rekaman. Solen dan Hayes akhirnya sepakat untuk menghidupkan kembali hubungan asmara mereka. Di depan Izzy, Solen dan Hayes menanyakan kesiapan bocah remaja tersebut untuk menghadapi sorotan kamera paparazzi dan gempuran komentar negatif dari para netizen. Izzy dan para sahabatnya pun sepakat menghapus seluruh akun media sosial mereka. Sejak hari itu, kini Hayes dan Solen mulai berani berkencan di depan umum, tak malu-malu lagi menunjukkan hubungan cinta di antara mereka. Suatu hari Daniel yang datang untuk mengantar Izzy ke sekolah terkejut melihat Hayes yang tinggal bersama Solen. Daniel tampak marah-marah terhadap Solen yang membiarkan para wartawan dan fans August Moon berkerumun di depan rumah mereka. Daniel mengkhawatirkan mental Izzy bila terus-terusan hal itu terjadi. Ditambah gunjingan orang terhadap Solen yang memacari anak band yang posternya saja sudah tertempel di dinding kamar Izzy sejak ia kecil. Tak lama kemudian terlihat Hayes yang memberitahu Solen bahwa ia harus segera pergi ke New York untuk beberapa hari. Sepeninggalan Hayes, Solen seorang diri harus menghadapi gempuran paparazzi yang terus menyorotnya baik di rumah atau di tempat kerjanya. Ditambah ucapan-ucapan netizen yang sudah di luar batas. Dan puncaknya adalah ketika ia mendapati Izzy yang terluka karena bully yang harus ia terima dari para seniornya di sekolah. Hingga akhirnya Izzy memilih pulang ke rumah ayahnya. Beberapa hari kemudian, tampak Solen yang hendak menjemput Hayes pulang dari New York. Sekali lagi Solen mengutarakan keinginannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Izzy adalah alasan utama Solen. Ia tak ingin putrinya itu terluka akibat hubungan percintaan sang ibu. Hayes memohon agar Solen berjuang untuk mereka. Hayes rela meninggalkan dunia keartisannya asalkan Solen tak meninggalkannya. Namun Solen tak ingin Hayes mengorbankan karir yang sudah dibangunnya sejak dulu. Di suatu malam, Hayes datang menemui Solen. Ia mengutarakan betapa ia sangat mencintainya dan ia berjanji akan datang 5 tahun lagi untuk merajut cintanya kembali bersama Solen. Di mana saat itu Izzy sudah berkuliah dan sudah bahagia dengan hidupnya dan orang-orang sudah mulai melupakan Hayes sebagai anak band yang terkenal. Kemudian malam itu terlihat mereka pun saling berbagi pelukan perpisahan. Di sudut kota LA 5 tahun kemudian, tampak Solen yang sedang melakukan sambungan video call dengan Izzy yang kini sudah berkuliah di kota berbeda. Saat malam, Solen melihat sebuah tayangan talk show yang menampilkan Hayes sebagai bintang tamunya. Terlihat Hayes yang kini sedang membangun karirnya sebagai penyanyi solo. Saat sesi wawancara,
Hayes mengutarakan niatnya bahwa selepas tur konsernya, ia ingin berlibur ke LA untuk menemui seseorang. Hingga akhirnya di suatu hari, Hayes benar-benar datang di galeri milik Solène untuk memenuhi janjinya 5 tahun yang lalu.